Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yarfi ni'amahu kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Yarhamna bi rahmatikal wasi'ah, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, para jemaah yang sudah hadir salat fajar, salat subuh di Masjid An-Nur lingkungan 8 Dalam Lidang Penyambungan. Kemudian kita duduk sejenak seperti sunnah yang biasa kita lakukan untuk membincangkan perkara yang insya Allah berguna bagi kita dan bagi umat Islam di mana saja berada. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemarin kita dengar khutbah Jumat mengangkat ungkapan yang katanya tertera pada tungkat keramat, tungkat mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang diambil dari suatu sumber Madarijus Su'ud. Di sana ada 4 ungkapan. Pertama, kullu sultanin la ya'dil fi sultani huwa wa fir'aun sawa. Setiap penguasa yang tidak adil dalam manajemennya itu sama saja dengan Fir'aun. Satu tuh tentang penguasa tuh ya, tentang penguasa. Yang kedua, kullu alimin la ya'mal bi'ilmihi huwa wa iblis sawa. Setiap orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, tahu dia tapi dia tidak mengamalkannya, itu sama saja dengan iblis katanya. Itu tentang orang alim ya. Yang ketiga, wa kullu ghaniyyin la yuntafa bi malihi wa waqarun sawa. Setiap orang yang kaya, orang yang berada, hartawan, tapi hartanya tidak dimanfaatkan oleh orang lain, dirinya sendiri saja, itu sama saja dengan Qarun katanya. Yang keempat terakhir, kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi wa wal qalbu sawa. Ini agak pedas sedikit ya. Setiap orang fakir yang tidak sabar di atas kemiskinannya, itu sama saja dengan yang bekat keempat yang menggungung, yang menyala itu. Al-qalb, dedok. Nauzubillah. Jadi yang 4 ini citra manusia yang gagal dalam membentuk, mendidik nafsunya. Ini masalah nafsu ini. Penguasa yang berhasil mendidik nafsunya, dia akan adil. Penguasa yang adil, nomor 1 nanti dari kemudian akan bernaung di bawah naungan Allah. Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia nanti akan bernaung di sana. Orang lain berpanas, orang lain berenang dalam lautan azab. Yang 7 ini selamat, diurus oleh malaikat dengan baik di sana. 1 di antaranya pemimpinnya adil. Subhanallah, subhanallah. Yang kedua, orang yang berada, ya, hartawan, yang kekayaannya untuk dirinya sendiri saja, mengaut keuntungan untuk diri sendiri, tidak melihat kiri dan kanan, depan belakang.
Nggak melihat sahabatnya, komunitasnya, sanak saudaranya, umat Islam yang di sana sini memerlukan bantuan infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dalam Quran. Orang yang bakhil gitulah. Ini bisa dikaitkan dengan khutbah Jumat 2 Jumat lalu. 3 yang membinasakan manusia. Nomor 1, asyuhun muta', kebakhilan yang diperturutkan. Nah, dalam Quran banyak ancaman. Banyak ancaman orang yang bakhil, tidak menginfakkan hartanya. Sebagai contoh kita lihat surat Taubah. Subhanallah. Kita lihat surat Taubah ayat di awal surah ini tentang orang yang menumpuk harta ayat 34-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, mereka yang menumpuk harta benda emas dan perak, wala yunfikuna fi sabilillah, tidak diinfakkan. Fabashshirhum bi'adzabin alim, mereka menempah azab yang pedih yang akan menunggunya nanti di sana. Macam mana azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Orang itu akan masuk neraka jahanam, hartanya akan dipanaskan, akan diserikakan, patut wadiha, diserikakanlah hartanya tadi, jibahuhum, kepada mukanya, keningnya, dahinya, wa junubuhum, samping kiri kanannya, wa zuhuruhum, belakangnya, dan mereka akan diberi kata-kata yang pedas. Hadza ma kanastum li anfusikum, inilah hasil simpanan kamu itu yang kamu simpan selama ini. Nah, sempurna orang yang rajin berinfak disebut dalam 7 golongan itu juga orang yang berinfak dan berinfak dengan ikhlas, dengan rahasia, dengan sembunyi, lalu tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, termasuk 7 yang selamat. Subhanallah. Berikutnya ilmuwan, orang yang berilmu, tahu dia, belajar dia, jadi contoh dalam masyarakat, tapi tak menerapkan ilmunya. Itu disamakan dengan iblis. Iblis pintar. Iblis pintar itu ungkapannya orang kalah dibuatnya. Iblis pintar, kita mesti mengimbangi ilmu yang bisa mengalahkan iblis. Kalau tak ada ilmu, mesti tewas. Mesti tewas. Nabi Adam saja tewas. Subhanallah. Tapi kalau kita lihat darah Nabi Adam yang dikalahkan iblis, kenapa Nabi Adam bisa kalah? Nah, tengok surah Taha ayat 115. Sebab kekalahan Nabi Adam di depan iblis. Ayat 115, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kata Allah di sini dalam firman-Nya 115 surah Taha halaman 320, kami sudah nasihatkan Adam sebelumnya, sebelum terlanjur kami sudah nasihatkan, katanya sudah diberi nasihat, fanasiya, lupa. Ini bahaya lupa ini. Fanasiya, lupa Adam. Walam najid lahu azma, dia tidak ada keazaman. Azam ini ada dalam KBBI ya, tapi tidak menyerap dalam masyarakat kita penggunaannya. Dalam KBBI ada azam itu tekad, semangat yang kuat. Tapi di Indonesia di Brunei dipakai azam itu. Saya berazam hari ini untuk contohnya salat zuhur di Masjid Nur ala Nur contohnya. Ada urusannya di sana. Saya berazam untuk pergi ke
toko buku ini membeli buku yang bermanfaat untuk saya. Azam itu cita-cita, semangat, niat yang kuat. Jadi kenapa Adam tewas? Walam najid lahu azma. Tidak ada azam. Bapak kalau ada azam sebelum tidur nak bangun awal, insya Allah bangun. Tapi kalau azam tak ada, sama ada jam bangun jam 4, jam 5, jam 6 sama saja. Tidak akan kalah. Fanasya, Nabi Adam lupa, walam najid lahu asma. Subhanallah. Perlu kita perhatikan ya, bagi sahabat-sahabat umat Islam yang ingin terselamat dari gangguan, godaan, rintangan iblis, perlu melihat ayat 115 surah Taha, bahwa di sana perlu dua faktor, dua perkara. Pertama, jangan lupa kepada Allah. Yang kedua, bisa azam. Jadi katanya orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya sama saja dengan iblis katanya. Nauzubillah. Yang paling sedihnya dalam teks itu si fakir yang tidak sabar ya kemiskinannya. Yaitu sama dengan kalb, sama dengan dedok, sama dengan anjing. Nauzubillah. Sudahlah susah hidupnya. Indah pula ke masjid, indah pula salat. Yang tahunya mengisi kekosongan perutnya dan perut ahli keluarganya. Fisik yang diperlukan. Di sini teringat kita kepada pembagian Yahya bin Mu'az. Ini kata-kata Yahya bin Mu'az ini menyebar di mana-mana ini. Mu'az bin Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah ada meninggalkan kata-kata emas yang disebut di sana sini yang membagi manusia pada 3 kelompok. Kita boleh ukur diri kita kepada yang 3 ini. Kata Yahya, an-nasu salasa. Manusia itu 3 jenis. Rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'asyihi fadzalika darajatus shalihin. Kelompok pertama orangnya sibuk mikirkan akhirat. Salat berjamaah tidak mau tinggal, salat duha, salat tahajud, berinfak semampunya, menyiarkan agama Islam, mengimarkan rumah Allah, menyebarkan ilmu, menolong orang yang susah dan lain sebagainya, sibuk dengan kerja-kerja akhirat sehingga kerja keduniaannya tercicir sedikit tidak apalah. Dialah orang lebih hebat rumahnya, lebih hebat kendaraannya, lebih luas ladangnya. Yang penting saya, ladang akhirat saya penting, nomor 1. Ladang dunia saya di belakang tidak apa. Itu kata Ibn Mu'az, orangnya salihin namanya, diberi oleh Ibn Mu'az. Yang ketiga, syaghaluhu ma'ashuhu lima'adihi. Orang ini bergiat mencari harta, tapi tetap ingat infak. Tetap ingat infak. Yang pertama tadi mungkin infaknya agak kurang karena dia tidak bergiat mencari harta. Yang kedua ini bergiat mencari harta. Ada dulu sahabat di Malaysia, dia itu kalau di sana bendahari namanya, kalau di sini bendahara. Dia bagian keuangan Universitas Kebangsaan Malaysia UKM. Dia pensiun. Kemudian dia dapat tawaran kerja dengan Universitas Islam Sains Malaysia, USM, USIM, Universitas Islam Sains Malaysia. Dia sudah pensiun dari universitas terkemuka di sana. Dia dapat panggilan lagi universitas lain untuk kerja di bidang keuangan juga, mengelola keuangan universitas. Ditanyanya saya, Ustaz, saya berpensiun, kemudian saya ditawarkan lagi kerja. Macam mana? Saya rasa nak mau fokus ibadat saya ini. Jadi kalau masih ada surah, ada musola yang akan saya urus jemaahnya di sana. Oh, lalu saya bilang, dia datuk. Kalau datuk pemilihan itu
pangkat kebesaran yang dikasih oleh pemerintah, bukan datuk di sini ya. Di sana datuk itu karena banyak jaksanya kasih dia datuk. Datuk sehat. Kalau gitu datuk terima saja tawaran itu. Tapi dengan niat ingin berinfak. Nah, dulu kalau ada orang yang memerlukan uang, datuk ini perlu 2.000 ringgit. Contohnya 2.000 ringgit berapa ya? Mungkin kalau 300 ringgit itu sejuta, 2.000 dibagi 300 lah. Nah, katalah banyak 5 juta. Orang ini perlu 5 juta datuk. Dia perlu untuk menutupi biaya kuliahnya. Nah, minta rekeningnya, minta. Kalau di sana account, tuh dia transfer. Asal kita minta duit sama dia, nggak pernah bertanggung. Minta rekening saja. Orang ini termasuk kategori yang kedua kata Yahya bin Mu'az, mencari uang untuk belanja akhirat. Subhanallah. Yang ketiga, orang yang mencari dunia, lupa akhirat. Rajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adihi fatilka darjatul halikin. Orang yang ke sawah, ke ladang pagi sore, susah nak kemenci. La ilaha illallah. Kadang Jumat pun datang tak datang. Kadang telat. Na'udzubillah. Dan berturut-turut kalau sekali dua terlambat tidak apa ya. Orang yang dirintangi oleh kerja keduniaan, akhiratnya tergadai, tercicir. Ini kata Yahya bin Mu'az namanya halikin. Gagal. Binasa. Jadi 3 ya. Pertama, salihin. Orang yang akhiratnya maju, dunianya mundur dapat. Rumah sederhana, kekayaan sederhana, tapi ibadahnya maksimal insya Allah. Yang kedua, akhiratnya maju, dunianya maju, mencari duit untuk melabur, menanam modal, investor untuk akhirat. Itu namanya faizun, sukses tinggi, sukses besar. Kalau terjemahan literalnya berhasil. Yang terakhir, halikun, orang yang mencari yang tinggal, yang akan dibawanya. Ada kata ada, tak pasti. Rumah tinggal, sawah tinggal, ladang tinggal, harta tinggal, kekayaan tinggal. Itu yang dicarinya. Subhanallah. Sementara al-baqiyatus sholihah tidak dikejarnya. Ada istilah dalam surah Kahfi, ada juga dalam surah Maryam. Apa namanya Pak? Al-baqiyatus sholihah, amal soleh yang kekal, yang akan dibawa. Jadi belanja kita nanti di sana. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ayat 46 surah Kahfi halaman 299. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak itu perhiasan hidup dunia. Perlulah harta, perlu ada anak. Tapi jangan lupa wal baqiyatus sholihatu khair. Amal saleh yang kekal. Perjalanan bapak ke masjid, pulang dan pergi. Subhanallah. Mau baca Quran, mau berzikir, mau belajar, mau menambah ilmu. Yang 4 kategori yang disebut, yang tertera dalam tongkat Musa itu orang yang gagal menjadi nafsunya. Penguasa yang rakus. Hartawan yang egois. Ilmuwan yang mencari ilmu bukan untuk disebarkan. Dan si fakir yang tak tahu diuntungnya, tak tahu nasibnya. Na'udzubillah. Itu karena gagal mengelola mendidik nafsunya. Jadi solusinya ialah
kita akan melawan nafsu. Karena kata ulama, tujuan kita hidup ini adalah menjadi nafsu, mencapai nafsu al-mutmainnah, yang kata ulama partnernya malaikat. Nafsu mutmainnah, orang yang memiliki tahap nafsu mutmainnah, partnernya malaikat dan Allah bersamanya. Sementara nafsu ammarah bisu, partnernya iblis. Itu maka bila jadi penguasa, itu jadi yang disebut dalam khutbah Jumat kemarin, dia tidak adil. Kalau dia punya harta, dia tidak ada kepedulian kepada orang lain. Kalau dia punya ilmu, ilmunya tidak diterapkannya sepenuhnya. Nah, si fakir pula, si fakir yang fakir harta, fakir ilmu. Subhanallah. Kedua-duanya fakir. Kalau dia fakir harta, kaya iman, kaya ilmu, tidak masalah. Ini dua-dua fakir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uduhu fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.